mematuhi Mulai protokol mumpung si bos belum pulang. Oke. Iya. Silakan waktu dan tempat untuk dilaksanakan untuk Ibu Ketua menyampaikan hal-hal yang menyangkut apa saja yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Silakan Teteh Mida. PRO. Yang lain mungkin kita dengarkan. Acara hari ini, malam ini, yang pertama pembukaan doa dan pembahasan aturan grup. Materi pembahasan aturan grup nanti akan saya sendiri yang menyampaikan. Dan yang kedua adalah materi pembahasan aturan seputar YouTube. Jadi nanti narasumbernya adalah Pak Guru Debbie Ahyawarman. Dan yang ketiga ada materi SEO. Narasumbernya Mas Agus Bastian atau Spinner Studio. Yang keempat, cara mendapatkan, mungkin tips cara mendapatkan sub biar cepat 1K. Yang narasumbernya Mas Belayang Mancing atau kita kenal dengan Mas Uceng. Dan yang kelima, cara menambah JT Mandiri yang aman. Juga mungkin nanti ada pesan-pesan dari ayah ya yang mungkin yang harus dihindari. Beliau punya pengalaman seputar YouTube kegagalannya beliau, nanti beliau akan memberikan ilmunya kepada kita, yaitu share history 21 ya, atau yang kita kenal Ayah Solihin atau SBN Channel. Dan acara yang keenam adalah tanya jawab anggota dan narasumber. Jadi nanti jangan ketika narasumber berbicara, kalian jangan menanyakan sesuatu. Jadi nanti ada waktunya kalian untuk tanya jawab bersama narasumber. Dan yang ketujuh adalah waktu untuk anggota memberikan ide, kritik, saran, atau masukan untuk kemajuan Koplak Family. Jadi meskipun kita kekeluargaan, tapi tetap kita berkomitmen, yaitu komit dan solid ya. Dan yang kedelapan, doa tutup. Untuk yang pertama tadi kita sudah ya pembukaan doa. Acara selanjutnya yaitu materi pembahasan aturan seputar YouTube dan apa saja ilmu-ilmu YouTube mungkin yang Bapak Guru punya untuk kita semua dengarkan. Oke, kepada narasumber Debbie Ahyawarman, waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua yang saya hormati. Waalaikumsalam. Mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebenarnya saya ini termasuk YouTuber pandemi gitu. Jadi ya ketika masa YouTuber yang enak, yang gampang upload lagu itu berakhir tahun 2020 itu muncullah aturan baru YouTube tentang subscriber dan lain sebagainya yang mempersulitkan sekali para kreator gitu. Jadi ketika awal-awal itu saya mungkin beberapa di antara di sini juga mengalami yang sangat mudah mencari subscriber gitu. Jadi mencari subscriber itu cukup titip komen, kemudian nanti orang berkunjung banyak. Nah, tapi ternyata dari proses itu YouTube membuat aturan dan kemudian kami juga mengalami bahkan 2000-an lebih subscriber hilang gitu. Mungkin beberapa di sini ada yang sampai hampir 3000 subscriber hilang. Yang mudah didapatkan tadi dibabat habis oleh YouTube. Pemikiran pertama kenapa menjadi YouTubers itu tentu kita ingin meninggalkan jejak kita untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin kita pernah berkunjung di suatu wilayah, punya kreativitas apa yang ingin kita letakkan di YouTube. Sebenarnya seperti itu pertamanya. Tapi kemudian YouTube semenjak munculnya para YouTuber yang pendapatannya bermiliaran, maka orang menjadi YouTuber itu sehari itu bisa jutaan di Indonesia ini. Nah, bahkan orang bisa punya channel YouTube banyak gitu. Punya anak-anak channel gitu. Kemudian menjadi channel utama juga. Nah, jadi yang pertama sebenarnya yang harus jadi perhatian kita itu bagaimana cara mendapatkan subscriber. Itu pasti pikiran pertama gitu. Bagaimana cara mencapai subscriber itu menjadi 1000. Karena itu menjadi syarat. 1K dan 4000 itu masih menjadi syarat utama. Mungkin nanti suatu saat bisa dievaluasi YouTube menjadi 4K dan 10 jam tayang, 10.000 jam tayang. Bisa jadi nanti untuk memperketat. Jadi
berburu dengan waktu itu kita melakukan apa saja untuk menjadi YouTuber. Nah, tentu ada cara-cara yang sudah menjadi umum bagi kita, bagaimana cara berkunjung yang baik gitu. Bagaimana cara membuat konten juga, karena sebenarnya YouTube itu aneh. Kadang-kadang konten yang aneh dan tidak ada di YouTube itu bisa menjadi viral. Misalnya hanya bengong, hanya ngapa gitu kan, tapi bisa menjadi viral. Sedangkan kita belum tentu mendapatkan 100 viewer saja susah. Nah, viewer itu sendiri berbeda dengan penonton yang sebenarnya kan gitu. Makanya kita sering mengalami kekurangan, hilang, karena tidak sempurnanya orang yang datang ke channel kita begitu. Nah, menurut saya menjadi perhatian pertama jadi YouTuber itu kita harus membenahi konten dulu. Ini bicara yang lurus dulu gitu kan. Kontennya kita benahi, bikin judul yang bagus, bikin judul yang mudah ditemukan oleh orang, punya penonton yang banyak. Dan satu hal sebenarnya, kalau setelah diamati, itu kalau channel itu punya ciri khas, cenderung lebih cepat untuk dimonetisasi. Saya mengalami, channel saya Depok Production itu hanya dalam kurun waktu 2 bulan dan bulan keempat sudah monetisasi. Walaupun kemudian dismonet kan gitu. Nah itu jadi untuk perhatian semua bagi kita bahwa yang pertama mengupload video dengan baik, kemudian manfaatkan yang sekarang lagi ngetren, mungkin nanti nggak ngetren lagi ya, tayang perdana. Diusahakan kalau tayang perdana itu saya tambahkan sedikit, kalau ada yang belum memahami ya diupload seperti video biasa, di privat dulu, dipribadikan, baru kemudian diatur, dijadwalkan, begitu ya. Bisa lewat dashboard YouTube kita, Chrome ya. Nah nanti diatur mau dijadwalkan jam berapa. Itu ternyata memiliki fungsi kita konten kita itu mudah untuk dipromosikan karena jam tonton pertamanya itu banyak. Apalagi kalau bisa tembus 100. Dulu punya teman bisa sampai 100 loh yang nonton itu tayang perdana. Itu bayangkan 1 jam saja itu sudah ditonton 300-an lebih. Mungkin di beberapa sekarang masih ada beberapa. Mungkin Mak Wis ya kalau udah berteman itu biasanya rame. Nah, itu ternyata itu contoh pengaruhnya. Nah, yang berikutnya tentu biar channel kita itu berkembang, video kita itu harus jalan. Coba kita perhatikan, kita ngupload video jalan nggak itu? Dilihat di dashboard kita, di YouTube Studio kita, video-video lama kita itu ada nggak ditonton orang terbaru 24 jam terakhir itu, atau 16 kali atau 2 kali ditonton orang. Nah itu berarti video kita itu ada yang nonton gitu. Nah yang seperti itulah nanti yang berguna ketika kita monetisasi. Saya alhamdulillah kawan-kawan baru gajian 1 kali doang. Semenjak jadi konten kreator baru gajian 1 kali, kurang lebih 1.400.000 lebih. Udah itu belum gajian lagi. Kenapa kok belum gajian lagi? Ya karena itu tadi. Kontennya nggak banyak yang nonton gitu. Itu. Jadi karena bukan bisa gajian tiap bulan, ini cerita buruknya ya. Nggak bisa gajian tiap bulan. Kita bisa gajian itu kalau kita sudah $100. Kelipatannya terus gitu. Nah, kalau 1 bulan dapat $100, makanya kita bisa gajian. Makanya orang kemarin sibuk ngakalin kan biar dolarnya banyak, ditontonlah pakai VPN dan lain sebagainya, dipindahkan negaranya, cari yang dolarnya banyak gitu. Tapi saya belum bahas itu, saya bahas yang lurus dulu. Nah, yang benar itu seperti itu. Ketika video itu menjadi viral, maka itu kecepatannya luar biasa. Saya pernah cerita dengan Ayah SBN, saya ngupload video di Depok itu dalam kurun waktu 3 jam itu 150.000 penonton. Pernah. Itu bayangkan itu saya aja bingung itu lihat kecepatan dari mana itu penonton itu. Itu bayangkan sekali. Makanya saya bilang dengan kawan-kawan kalau kita dapat bintang dari YouTube mengenali channel kita, resikonya besar juga. Satu, resiko klaim hak cipta kalau itu backsound dan lain sebagainya. Tapi itu nggak usah khawatir sebenarnya. Banyak juga, hampir rata-rata masih 80% itu
dalam keadaan klaim hak cipta itu nggak apa-apa diajukan di monetisasi kalau sudah memenuhi syarat. Jadi sebenarnya nggak usah takut-takut juga menggunakan lagu itu. Nanti juga setelah kita monetisasi, belum tentu semua konten kita di dalam itu akan hijau dolarnya. Ada yang merah. Nah, jadi nggak usah dihapus-hapus dulu gitu. Nanti aja menjelang ini silakan nanti diakali. Yang jelas yang terbaik bisa 2 kali sehari. Ini pengalaman saya ya. Tapi ajak. Nah, YouTube itu senang kalau ajak itu terus. Artinya seperti terprogram. Begitupun juga dengan ininya ya, dengan ranah konten kita. Misalnya tentang masak terus gitu. Nah sekarang banyak kita mencari subscriber salah satunya dengan video pendek. Itu cepat juga dapat subscriber. Nah, kalau cara yang lamanya itu tadi dengan berkunjung, mengharapkan kunjungan balik, tapi lebih hati-hati karena juga rata-rata itu dimaksud spam ya. Spam itu ya sampah begitu, jadi tidak diterima lah gitu. Nah, itu termasuk harus 1 kali 24 jam itu mungkin waktu yang paling aman, menyelesaikan durasinya. Tapi lebih ke aturan YouTube itu sebenarnya lebih ke suka dengan kita video original. Menyemangati teman-teman, mudah-mudahan makin sering upload, gunakan tayang perdana untuk membantu jam tayang juga buat video panjang yang nanti bisa kita putar sendiri, tapi cara mutarnya nanti ada di belakang ini ya. Nah, bikin video panjang-panjang seperti kan Dedek kemarin keren 4 jam tuh tinggal tidur, nah bisa lumayan lah ya. Kita itu kalau mikir kalau bikin video 0,50 detik, 0,50 nggak sampai 1 menit, itu ditonton 100.000 juga nggak nyampe. Berapa jam cuma kan? Nah, oke. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dulu dengan kawan-kawan. Jadi ikuti saja aturan mainnya YouTube. Fungsi grup itu sekali lagi adalah kita membantu kawan-kawan kita di jam-jam pertamanya. Di jam-jam pertama konten itu jalan. Makanya sebenarnya kalau tayang perdana itu sangat membantu di situ. Kalau untuk channel, silakan cari ide-ide yang kreatif. Saya lihat juga Mas Yanto ya, Mas Yanto udah mulai gila-gilaan juga ininya. Nah, itu dibahas tentang kalau nonton video orang itu kita harus gimana. Ini masih aja banyak yang nggak bisa nih. Tolong dijelaskan. Oh, ya. Sebenarnya nonton video orang itu 0,48 detik aja masuk. Tapi tahu caranya gitu. Nah, tapi kalau untuk kita, masa kita tega sama teman-teman kita, boleh diuji ya. 0,48 detik, nggak nyampe 1 menit, komen, masuk itu komen, nggak spam. Tapi kan tega lah kita, masa teman-teman kita yang satu grup gini, kita tonton segitu kan nggak etis. Makanya alangkah lebih baiknya karena kita bicaranya di depan grup, ya paling tidak kalau durasinya panjang selesaikan 10 menit. Karena bisa ngitungnya, kalau 10 menit ditonton rata-rata, dikalikan 30 orang yang nonton, dia sudah dapat berapa menit. Kan itu membantu teman namanya. Mungkin solidaritasnya di situ. Kalau masalah komen, kalau komennya benar 0,48 detik pun itu masuk komen itu. Nah, bisa misalnya ada beberapa yang terbaru ini ada aturan terbaru, komen itu jangan dalam keadaan video berhenti. Komenlah video jalan gitu. Ya. Terus kemudian selesaikan. Kalau like sampai hilang tulisan like-nya, ditambahkan ke like gitu kan. Ditambahkan ke subscriber gitu. Lonceng. Jadi jangan langsung ini. Jadi YouTube itu butuh waktu juga buat masukkan komenan kita gitu. Jadi selesaikan satu-satu. Komen dulu, kemudian like, komennya masuk like, di like, kemudian di subscribe gitu. Nah, jadi sebenarnya cuma seperti itu. Percaya aja, itu pasti bisa. Tapi kalau dibalikkan langsung, boleh langsung kedetek sama YouTube itu. Misalnya Mbak Midah komen di channel saya komen balik, pasti hilang. Kenapa? Karena YouTube menganggap ini penonton ini bukan penikmat YouTube gitu. Karena YouTube itu sukanya itu
Dia penonton unik yang hanya penikmat YouTube, bukan seperti kita. Kita ini sudah terlanjur lahir dari sub ya. View per view, orang datang kita datang, orang nggak datang kita nggak datang, kan gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau komen ya, kalau kita sama-sama grup janganlah ngejar pertamanya gitu. Yang penting setia aja kata-kata di belakangnya. Ngejar pertama juga kalau nanti jadi spam juga ya susah. Dan terus sebenarnya kenapa saya mengistirahatkan channel utama? Nah, ini banyak di kejadian akhir-akhir ini banyak yang mengalami komen itu tidak dihapus oleh YouTube gitu, tidak kelihatan. Nah, karena kita sudah terlalu banyak komen di channel orang. Jadi YouTube itu mengidentifikasi kita ini melakukan pelanggaran seperti itu. Itu kawan-kawan. Makanya kalau jalan-jalan tayang perdana atau hadir live yang berjam-jam komennya, usahakan ya pakai channel kedua atau apa gitu. Nah, kalau untuk membalas nggak apa-apa, dipakai channel utamanya. Itu saja. Mungkin itu Teh. Oh iya. Jadi intinya kita jangan mengejar pin atau ini ya pertama gitu ya. Karena itu kalau untuk yang membantu jam tayang tuh sangat kasihan gitu ya. Kecuali kita kalau yang sudah monet misalkan kalau nggak masalah, tapi kalau kita hadir berkunjung reguler dengan kawan-kawan yang lain ya paling tidak 3 menit lah. Tapi kalau untuk kawan-kawan grup saya rasa ya ngitungnya susah gitu. Kapan mereka ini ngumpulin 4.000 jam tayang kalau kontennya aja kita tonton sedikit gitu kan, kira-kira gitu. Karena sebenarnya kalau diperhatikan di dashboard channel kita itu ditonton berapa ribu kali. Kan ada di sana. Nah, kalau itu sedikit ya kira-kira ya kapan tembus 4.000-nya gitu. Nah, dan YouTube juga itu mengumpulkan di konten yang lalu rata-rata tontonnya berapa, kemudian rasio kliknya berapa, dan itu membantu merekomendasikan juga. Itu sih. Mungkin itu, kalau ada yang lain silakan. Untuk selanjutnya adalah materi SEO ya. Jadi jangan kalian pikir nggak penting juga ya judul itu. Jangan asal-asalan, jadi biar kita tahu sedikit tentang SEO, saya persilakan kepada narasumber Bapak Agus Mas Agus Bastian. Pindah studio silakan. Pindah silakan. Oke, berarti tadi masalahnya punya sendiri berarti dulu ya. Terus sekarang bahasanya SEO, saya juga udah ngulangin beberapa. Aku tak rapat sih di. SEO itu dia apa sih ya? Upaya untuk kasih Nawang nilai waktu. itu sih ya. Sekarang ya berarti ya video. Instruksi. Bentar, supaya instruksi dulu. Suaranya kecil banget. Iya, suaranya Instruksi kecil. dulu. Instruksi, Iya, semuanya teman-teman di mute dulu mic-nya, biar Kang Agus itu suaranya jelas, karena kan Kang Agus suaranya kecil. Yang lain di mute dulu mic-nya. Halo. Oke, terima kasih. Ya, suara saya ya. Oke, pembahasannya apa sih? Saya udah beberapa kali waktu itu ditolak tadi di grup. Itu cara untuk mengoptimisasi. Kalau dulu itu zaman situs ya, sekarang ganti ke video untuk YouTube. Terus gimana cara memaksimalkan supaya itu situs kita atau video kita masuk di pencarian Google atau YouTube. Nah, SEO itu dibagi dua, satu dan SEO of page. Itu yaitu memaksimalkan situs atau video dari seperti itu, start, landing, dan sebagainya.
Terus yang off page itu yaitu memaksimalkan situs atau video dari luar, yaitu berupa dari link sebenarnya dari sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, dari situs yang berbudaya, blog, Nah, kita bikin judul kira-kira yang kira-kira akan diketik orang ketika akan mencari dengan berhubungan dengan video kita gitu. Jadi terus satu lagi saya minta teman-teman kalau buat judul di video jangan digandeng sama hashtag ya. Jadi biarin hashtag itu ada di deskripsi, jangan ditaruh di judul gitu loh. Biarkan kolom judul hanya untuk judul gitu. Hashtag taruh di deskripsi, kalau jadi bisa nembak banyak kata kunci di judul gitu loh, kayak satu kata kunci dikasih pemisah kata kunci lagi, jadi bisa dimaksimalkan gitu. Karena kan YouTube cuma ngasih 100 karakter 100 huruf untuk diketik di kolom judul. Jadi kalau masalah hashtag, deskripsi yang lain itu ditaruh di deskripsi. Terus tadi saya bilang kira-kira kalau mau bikin video itu coba pikirin kira-kira orang tuh akan ngetik apa ya yang berhubungan dengan isi video saya gitu loh. Jadi itu yang waktu kayak saya sempat bahas beberapa kali dulu, ada anggota Koplak, dia bikin judul apa sih pokoknya video itu bercerita tentang cara membuat bolu kukus gitu loh. Dari awal sampai akhir dia cerita tentang cara membuat bolu kukus gitu loh. Memang di akhirnya itu dia ada cara makan bolu kukus sama anaknya, tapi judulnya makan bolu kukus gitu loh. Jadinya ya orang nggak akan nyari, susah sekali akan nyari ketik, siapa yang mau ngetik di Google atau di YouTube makan bolu kukus, pasti orang akan cari cara-cara, atau kalau bahasa Inggris how to ini how to itu gitu. Itu terus yang kedua, saya minta waktu itu pernah ngasih tahu kalau bisa yang ada di judul itu diulang lagi di deskripsi. Kenapa gitu? Saya kasih ibarat begini dulu. Kayaknya akhir tahun lalu ya yang ngebahas yang masalah ini. Jadi itu ibarat gampangnya judul itu ibarat tentara garis depannya lah kalau untuk SEO gitu. Kalau deskripsi itu tentara baris kedua, ada hashtag, ada tagging, itu yang baris ketiga, keempat dan selanjutnya. Jadi usahain dulu yang 1 sama 2 itu dimaksimalkan dulu. Jadi kenapa saya bilang kalau bisa diulang ada kata kunci yang ada di judul gitu loh. Karena suatu saat begini, kalian bikin judul secara SEO udah bagus, udah sesuai konten. Tiba-tiba ada saingannya yang judulnya juga sama-sama kuat dari segi SEO. Terus gimana algoritma YouTube nentuin siapa yang ranking 1, ranking 2 di YouTube pencarian untuk masalah kata kunci tersebut? Nanti dia akan turun algoritmanya, ngelihat deskripsinya siapa yang lebih kuat gitu loh. Kalau deskripsinya yang lebih kuat, dia lihat lagi apa kalau ada yang ditembak kata kunci yang di judul, itu yang lebih kuat. Pasti selalu seperti itu dari zamannya situs, YouTube. Jadi, makanya saya berapa kali bilang kalau bisa tulis kata kunci judul, masukin ke deskripsi. Itu nanti kalau itu, karena banyak sekali kasus yang judulnya sama gitu kan, sekarang tinggal main kuat-kuatan aja siapa yang menang di deskripsi gitu. Kalaupun deskripsi sama-sama kuat, sama-sama ada kata judul, kata kuncinya juga ada di deskripsi, nanti dia akan turun lagi ke berikutnya. Kalau sama-sama kuat juga dari segi on page, baru nanti perangnya di off page gitu loh. Lihat ada backlinknya dari mana aja, siapa yang kuat. Biasanya seperti itu gitu. Tapi kita kan nggak pengen seperti itu, jadi kita coba on page aja dulu. Makanya kayak gini nih, saya kasih contoh sedikit. Ini kalau ada yang bisa lihat, saya nyebar yang ada di judul Snooker Star Level 2004. Saya sebar 1, 2, tuh. Ini kalau Snooker Star saya nggak terlalu takut ya, karena saya udah menang lah kalau Snooker Star. Tapi kalau untuk kayak misalnya ini saya nyebarnya lebih banyak nih, karena ini saingannya berat. Saya udah telat mainnya 6 bulan yang lalu. Ini judulnya saya ulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Jadi kuncinya kayak gitu. Dulu kalau di zamannya situs dulu, jadi sebelum saya jadi YouTuber sih emang sekitar tahun 2011 sih udah main di internet marketing. Cuma ya gitu, udah terlalu banyak yang abu-abu, jadi saya malas, jadi saya mendingan mainnya ke video marketing aja gitu. Itu pun iseng gara-gara waktu itu mulai corona, PSBB, ngapain aja, jadi bikin konten aja, iseng bikin channel. Nah itu terus yang, ini ibaratnya tadi yang saya bilang kan kalau judul tuh tentara garis depan, ini tentara garis berikutnya nomor 2. Terus ada lagi yang mungkin saya belum pernah ngomong, tapi mungkin udah banyak yang tahu. Kalian itu kalau buat judul, kalau buat video sebelum diupload, pastikan filenya itu persis seperti nama judul. Kenapa? Karena itu juga untuk perang juga di SEO. Kalau kalian begitu ngedit, ngerekam, udah gitu bikin nama filenya seenaknya, nanti kalian nggak akan muncul di Google Image, nggak akan menang gitu. Kalau bisa nama filenya persis seperti nama judul. Ini saya liatin lagi. Ini video yang udah saya upload. Semuanya nama judul. Kenapa saya bikin kayak begini? Ini kalau nanti di image kita menang kayak gini tuh. 150, 150. Mau berapa? 160. 160 menang lagi. Mau berapa? 50. Ada semua tuh. Situs saya masuk semua. Itu makanya saya bilang usahain kalau untuk judul di nama file videonya juga udah mulai main SEO, jadi ibaratnya itu tentara tersembunyi lah gitu. Jangan kan kalau kita habis ngerekam video terusnya dikasih sama si recordernya itu kan nama kayak nama mentahan file aja, jangan itu yang diupload. Jangan hanya berpikir antar aja yang diganti kan deskripsi sama judul sama deskripsinya aja. Jangan, kalau bisa tuh dari akarnya tuh udah mulai pakai seperti itu. Terus thumbnail juga begitu. Ini yang thumbnail kalau bisa namanya pun juga sama seperti nama judul. Ini thumbnail saya, semuanya sama gitu, seperti nama judul gitu. Jadi itu yang tadi bisa masuk Google Image gitu, ranking. Jadi kurang lebih ya seperti itu kalau untuk on page. Terus tapi jangan salah, maksudnya setelah kita bermain untuk menguasai belajar SEO dan sudah diterapkan gitu kan, tapi ujung-ujungnya balik lagi yang menentukan itu kekuatan konten gitu. Kalau misalnya ya kalian sering lihat ya, kalau di pencarian YouTube kalian pengen ngecek siapa sih yang nomor 1, begitu ngelihat nomor 1-nya si A, si B, si C, tapi tiba-tiba yang nomor 3 bahkan nomor 5 kok view-nya yang paling banyak yang dibanding yang 1, 2, 3, 4. Jadi intinya memang kekuatan konten. Boleh jadi nomor 1 itu nomor 2, nomor 3 itu mereka menang secara SEO, tapi kok yang justru nomor 5 view-nya makin banyak, karena itu yang mungkin dinilai oleh YouTube atau Google yang lebih disukai orang, banyak memberikan manfaat sehingga mereka share, bahkan ada yang nonton berkali-kali. Jadi ujung-ujungnya kekuatan konten itu mengalahkan segalanya, walaupun dari segi SEO dia kalah gitu. Nggak sampai nomor 1 di YouTube, nggak sampai nomor 1 di Google, tapi kok view-nya paling banyak gitu loh. Jadi yang saya maksud, silakan kalau mau belajar SEO, mendalami SEO, tapi jangan lupa kekuatan konten itu juga itu yang nomor 1. Gimana konten kita bisa memberikan manfaat, orang senang berkunjung dan pokoknya friendly lah. Jadi mereka banyak yang share dan view-nya banyak, kan itu yang dicari. Ya kurang lebih garis besarnya itu aja lah SEO gitu. Nanti kalau mau ada yang ditanyain ya monggo silakan. Nanti ya. Gimana nih? Waktunya. Lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Ya udah, terima kasih buat Mas Agus. Untuk pertanyaan seputar SEO nanti ya, pokoknya ada waktunya nanti. Yang berikutnya adalah tips. Mungkin ini sangat berguna ya untuk para yang
pemula, ya kita juga pemula, maksudnya untuk yang sedang mengejar subnya. Jadi tip cara mendapatkan sub cepat 1K. Jadi ini bisa sedikit memberikan ilmunya untuk Mas Belayang Mancing ya. Tolong khusus untuk yang hadir di sini, untuk kesediaannya menjelaskan bagaimana tips cara mendapatkan sub untuk cepat ke 1K. Silakan Mas Uceng. Ini keluar masuk terus ya ini. Jadi apa udah mau finish lagi Pak Guru? Kok keluar masuk di Zoom-nya itu yang error Zoom saya atau emang begini? Keluar masuk ini. Aman ini. Saya hujan di sini tapi masih aman jaringan insya Allah. Masih ada waktu, masih lumayan itu, masih 30 menitan. 20 menitan lagi masih ada. Oh ya udah. Ya nah, sekarang lanjut ke acara nomor 5 yaitu tip cara nambah jam tayang secara mandiri yang aman. Juga Ayah tolong ini Ayah aturan grup kita. Yang kemarin mungkin kan yang bikin Ayah jadi mungkin masih ingat. Jadi kan kayak channel harus dipublik. Kenapa harus dipublik kan? Maksudnya biar mereka tahu gitu kenapa channel kita harus dipublik dan aturan-aturan lain di kotak seperti apa. Ya silakan buat Ayah SBN channel, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja Gentak. Sebetulnya saya sendiri nggak pantas ya untuk bicara. Bentar Kang, instruksi. Ya, silakan. Biar kondusif, diingatkan lagi teman-teman, Mbak TKW, Miss TKW, jelas banget suaranya di saya. Iya. Mbak Miss, di mute dulu Mbak. Jelas banget loh, di headset aku suara Mbak malah mendominasi. Ya di mute dulu ya mic-nya ya. Mbak Miss, di mute dulu soalnya di headset saya benar-benar mendominasi suaranya. Yang lain malah kecil. Silakan, Ayah. Terima kasih Mbak Miss TKW, Pak Ayu, tolong di mute dulu. Ini sebelumnya saya juga mohon maaf karena sebetulnya saya nggak pantas bicara di sini karena saya sendiri bukan lagi anggota Koplak, tapi saya tetap love you untuk semuanya, untuk semua anggota Koplak. Oke, kita mulai saya akan menyampaikan mengenai peraturan dulu ya, belum kepada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu peraturan di grup kita. Pertama, untuk anggota baru harus masuk kawan ya admin yang utama dulu. Sebetulnya admin itu di sub dulu. Setelah itu baru rekan-rekan yang lain. Mengenai siapa sih adminnya itu bisa dilihat di daftar anggota kita yaitu di atas itu ada. Itu dulu. Setelah itu yang kedua, diusahakan untuk channel itu di setel ke publik. Kalau untuk yang sudah monet problem, untuk yang sudah monet no problem. Tapi bagi yang sedang mengejar subscriber itu tolong di publish channelnya. Karena apa? Orang yang kita sub itu nggak akan tahu kita itu udah nge-sub mereka apa belum. Itu mereka sulit untuk mengetahuinya. Nah, apalagi kalau kita nggak komentar, ya kita nggak meninggalkan jejak di komentarnya, itu akan sulit. Itu kenapa saya mengharapkan untuk anggota baru yang belum mencapai 1000 subscriber, tolonglah di publish channelnya. Terus untuk yang lain-lain sih sebetulnya nggak ada masalah ya. Saya rasa semua udah paham seperti kita harus di dalam grup ini bukannya untuk mengejar subscriber atau beta seperti
kakak Dedek ya, maaf ya kakak Dedek. Gitu. Dulu. Iya, jadi kita itu di grup Koplak adalah kenapa disebut Koplak itu ya gila. Gila itu untuk membantu jam tayang, kita nggak berhitung, kita nggak usah menampilkan screenshot, maupun kita mau membantu subscriber pun kita benar-benar gila. Nggak memperhitungkan, lu harus membalikin sub, enggak, kita enggak seperti itu. Ini juga untuk kawan-kawan yang udah menjelang 1K di atas 900 ya. Ya kalau memang membutuhkan saya siap membantu. Saya siap membantu untuk menggenapkan. Saya rasa untuk peraturan grup semua sudah paham, mungkin bisa di-up lagi itu untuk gambarnya ya. Untuk gambar peraturan itu bisa di-up lagi. Untuk para admin, Bang Debi, Mbak Mida, Mas Agus, dan Mas Mbelayang Mancing, itu bisa di-up lagi. Kita kembali kepada ya untuk mempersingkat waktu, yaitu cara menambah jam tayang yang mandiri, yang aman itu bagaimana. Sebetulnya saya sendiri masih tahap beberapa yang lalu itu masih tahap uji coba. Ya alhamdulillah selama ini jam tayang nggak ada yang berkurang. Jam tayang saya itu nggak ada yang berkurang. Kalau yang kemarin itu kenapa memang saya menghapus semua video yang melanggar. Ya, video yang nggak bisa dimonet itu saya hapus semua. Termasuk share story itu, kenapa subscriber saya sudah tinggi sedangkan video masih 4. Itu sebetulnya udah jam tayang saya tadinya udah ada 1.300-an. Itu saya hapus semua video dan alhamdulillah sekarang udah mulai merangkak lagi. Cara bermainnya yaitu kita bisa menonton video-video kita. Seperti saran dari Bang Debi itu buatlah durasi di atas 1 jam. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk kita tonton sendiri. Tetapi ingat, nontonnya jangan menggunakan HP yang nggak punya laptop ya. Jangan menggunakan HP yang akun utamanya ada di HP tersebut. Misalkan ada HP lainnya. Untuk cepat mengejar, minimal itu kita mempunyai 2 HP. Minimal kita mempunyai 2 HP. Dan semua video itu kita masukkan ke dalam satu playlist. Jangan terpecah-pecah playlistnya. Atau kalau kita mau pecah-pecah juga bisa. Bagi 2 playlist apa 3 playlist. Asal tergantung kita punya HP di luar akun utama itu ada berapa. Itu bisa kita tonton. Ya, kita bisa menggunakan satu HP itu menggunakan akun yang terverifikasi. Gunakan akun yang terverifikasi. Jangan akun yang non verifikasi ya. Karena sulit. Karena akan sulit. Itu yang menyebabkan kenapa jam tayang bisa hilang. Jadi kita putar playlist. Seandainya dalam kita start dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, lumayan 4 jam untuk satu HP. Kalau kita punya 2-3 HP, udah ketahuan. Bisa 12 jam dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam kita bisa sekian mendapatkan jam tayang sebesar itu. Nah, insya Allah aman. Masalah ada yang mengatakan WiFi akan terdetek oleh pihak YouTube. Itu selama ini saya melakukan, alhamdulillah, no problem. No problem, jam tayang pun nggak ada yang hilang. Kalau subscriber hilang itu hal yang wajar, lumrah. Karena penyebabnya bermacam-macam kalau subscriber hilang. Seperti yang menonton, itu belum selesai menonton,
kita udah langsung sub. Di bawah 2-3 menit itu kita langsung sub. Itu rawan. Sebetulnya sih di atas, di bawah 3 menit nggak apa-apa. Selama di atas 2 menit nih, itu nggak apa-apa. Karena selama ini contoh seperti Amy Ousel atau Ousel 21 itu videonya rata-rata di bawah 3 menit, tapi subscriber jalan. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah subscriber nggak akan hilang kalau memang menontonnya sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan. Dan jam tayang itu akan kehitung sejak pertama kali kita melakukan komen. Kita melakukan komentar di videonya kawan atau orang lain. Baru 1 menit belum ada, kita langsung komen. Itu otomatis jam tayang yang diperoleh hanya sebesar itu. Sejak kita pertama kali melakukan komentar di video. Itu yang kita terima waktunya. Itu diusahakan, tolonglah kalau untuk anggota Koplak, kalau untuk nge-view teman, misalkan kalau di durasi videonya itu di bawah 10 menit, misalkan tonton sampai full. Saya salut dengan Bang Raja Gentak, Bang Yana Kojot, saya salut Bang Kakan Dedek, itu yang saya udah perhatikan, Bang Devi juga. Itu nonton selalu full video, berapapun durasinya dihajar sama mereka. Itu saya memahami. Kalau Bang Devi itu menurunkan lebih dari 1 akun untuk menonton. Makanya alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Devi. Selama ini banyak membantu juga. Dan Bang Raja Gentak, saya salut dengan panjenengan Bang. Saya terus terang aja salut. Itu ketahuan sekali dari beliau menonton sampai full. Dari komentarnya kelihatan sekali. Pasti itu pasti nontonnya sampai selesai. Karena yang disampaikan dalam komentar itu adalah di akhir video. Di akhir video teman-teman itu Bang Raja Gentak selalu menyampaikan. Itu menunjukkan bahwa Bang Raja Gentak itu menonton sampai selesai. Jadi kita kembali lagi, yaitu untuk menambah jam tayang seperti Bang Wiswaseti ya. Mohon maaf, saya lihat Bang Wiswaseti itu nggak jauh berbeda seperti Bang Yana Kojot. Itu pemain lama tapi muka baru. Itu pemain lama. Panjenengan berdua itu pemain lama tapi muka baru. Yang ditampilkan di final ya, udah final, yaitu sebetulnya udah final penyampaian pemaparannya itu untuk materi yang tadi, yaitu cara mendapatkan jam tayang yang aman. Sebetulnya saya juga agak malu juga loh. Agak malu dengan senior-senior di sini, Bang Raja Gentak, Bang Yana, Bang Devi, Teh Mida, ini Bang Wiswaseti. Saya sebetulnya malu. Malu karena apa? Mereka udah monet, sedangkan saya apalah saya. Kegagalan. Dan hampir saya menutup semua akun. Hampir semua saya menutup akun. Jadi pada intinya untuk mendapatkan jam tayang yang aman adalah gunakan HP lain, cadangan lain, akun tunggal ya nggak apa-apa. Yang penting adalah jangan sampai kita nonton di HP yang ada akun utama kita. Itu insya Allah kalau kita memang benar-benar nggak ada laptop, 2 HP minimal itu kalau kita tonton dari jam 12 malam sampai subuh, kita jam 5 itu udah ketahuan 10 jam semalam kita mendapatkan 10 jam. Kalau teman-teman yang lain membantu, saya memang
seperti yang banyak membantu Bang Dawson, Mas Agus, Mas Agus Binar, Bang Debi itu secara diam-diam banyak membantu kawan-kawan. Jadi itu Kakak Dedek juga ini, Bang Kakak Dedek, Bang siapa ya namanya lupa aku. Ngapunten. Itu juga banyak membantu Mas Rofik. Itu banyak membantu kawan-kawan. Menonton secara diam-diam. Itu dari saya sekiranya untuk mempersingkat waktu jangan sampai nanti di sesi tanya jawab apa down lagi ya. Ini saya cukupkan aja dulu, mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami keluarga besar Koplak Family mengucapkan terima kasih banyak buat Ayah Solihin ya yang sudah memberikan waktunya dan juga ilmunya kepada kita semua. Oke, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab anggota dan narasumber. Jadi begini, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, sebutkan siapa yang mau Anda tanya. Ya, jadi misalkan saya mau nanyakan SEO, nanti kan Mas Agus. Saya mau menanyakan apa gitu. Jadi sebutin orangnya ya. Jadi satu-satu gitu loh nanti. Sesi tanya jawab kita mulai. Siapa dulu yang mau duluan ini silakan berbicara ya, namanya siapa? Silakan. Mungkin ada yang bertanya tentang sub. Ada, aku mau tanya. Siapa ini siapa? Suara aku ada nggak? Wisma Seti ya? Enggak. Kakak Dedek. Oh, Kakak Dedek. Ya, Kakak Dedek mau nanya sama siapa? Sama siapa ya? Sama Pak Debi aja. Oh iya. Silakan ya. Kakak Dedek silakan, yang lainnya di-mute dulu. Oke, silakan. Jadi sama Mas Gayang juga sama Pak Debi nanti. Karena ini berhubungan juga dengan sub ya. Itu sekarang itu ada tren kalau di Plus itu akunnya udah sampai 40.000, 50.000 itu masih tetap melakukan itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu ya di Plus itu sekarang ada 5 akun no view, 5 akun no view, 10 akun no view gitu. Jadi nggak ada durasinya sama sekali. Itu yang jadi tren itu sekarang itu. Ada yang harus pakai lonceng, ada yang loncengnya nggak usah gitu. Nah itu sebetulnya bagaimana itu kalau langsung diklik aja langsung apa namanya copy nama channelnya, terus kan nanti muncul halaman. Nah kalau udah itu merahnya langsung dimatikan sama lonceng, itu kayak gitu aja. Pendapatnya bagaimana? Kalau itu untuk pendapat saya ya, ini saya jawab. Kemarin sempat ada yang gitu, itu setelah saya coba ternyata itu nggak masuk ya Kak. Ya sebenarnya itu dari awal-awal itu masuk dan saya cek itu setelah 2-3 jam itu hilang lagi kalau nggak pakai nonton durasi. Itu yang saya alami ya, kemarin udah itu, cuma saya kan belum bahas karena belum ada pertanyaan. Nah, itu kemarin emang banyak sih Bang yang minta 10 sampai 15 no view. Makanya setelah saya coba satu dan itu saya coba itu ternyata gagal dan saya juga nggak melakukan lagi itu. Itu yang pengalaman dari saya ya. Makanya yang penawaran kayak gitu saya hindari. Lonceng itu benar. Jadi bisa kita praktekkan itu, misalnya pakai tuyul kita, nggak usah nonton, kita subscribe, itu masuk beberapa saat. Tapi nanti pada saat ke riset di YouTube-nya itu hilang subscriber itu. Dan itu yang menyebabkan kita sering hilang subscriber itu seperti itu, karena tidak ditonton, tidak ada durasi tontonnya. Kalau pertamanya masuk gitu, jadi tanpa menonton, boleh dicoba pakai tuyul kita, itu langsung nambah itu, tapi untuk beberapa saat. Jadi yang disampaikan Uceng itu benar, mungkin kawan-kawan lebih ke yang ada durasi saja lah, walaupun nanti mungkin tidak berkunjung lagi. Paling tidak kehilangan subscribernya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu.
Walaupun nanti YouTube itu kan secara berkala juga membersihkan akun-akun yang tidak aktif. Jadi YouTube itu ada waktu-waktu tertentu dia membabat habis akun-akun yang sudah tidak aktif, sudah beberapa bulan tidak aktif. Makanya dulu saya termasuk mungkin ISBN juga mengalami itu. Tidak bisa sub lagi gitu. Nah, kami harus membuang subscriber yang sudah 6 bulan, mungkin setahun tidak berkunjung, kira-kira seperti itu. Jadi usahakan yang seperti yang Mancing sampaikan tadi. Kan aman. Cuma kalau yang hilang itu masalahnya dia itu mungkin ya benar nontonnya 3 menit. Cuma dalam 1 menit udah sub itu. Itu nanti 2-3-4 jam udah hilang lagi kok itu. Begitu Kakak Dedek, monggo. Harus selalu mengingatkan partner lah ya. Kita kan sedang partneran sama orang itu selalu like dan komen di belakang. Kadang-kadang itu kita lupa mau ngomong apa, tahu-tahu udah langsung aja jalan. Orang yang di koplak aja masih kadang-kadang kayak gitu kan, apalagi mereka yang di luar-luar itu kan nggak tahu. Iya kan? Kita yang sering diskusi ini aja kadang-kadang masih ketahuan ya like di depan, ya komen baru beberapa detik udah komen, masih ada kan ya? Kita tahu. Iya, banyak. Apalagi yang di luar. Jadi khusus untuk yang di koplak ya, kalian itu jangan dikira kita itu tidak mantau. Kita itu punya CCTV ya, bisa jadi Pak Guru Deb, bisa jadi saya, bisa jadi Kakak Dedek. Jadi ketika teman kita mengupload video, itu kita cek itu langsung siapa yang komen. Itu kita cek siapa yang komen. Nah, kalau ada yang dari koplak itu kita tandai orangnya siapa. Saya tahu siapa satu-satunya orang yang suka orang itu baru uploadnya itu misalkan 5 menit yang lalu. Terus dia itu emang 5 menit lalu gitu. Jadi istilahnya dia tuh belum ada 1 menit udah komen gitu loh. Kita tahu. Biarpun kita udah sering mengingatkan, jangan dulu komen sebelum nonton video, selamatin dulu durasinya gitu loh. Jadi jangan dikira kalian kita nggak mantau gitu. Kita tuh tahu siapa saja orangnya, tahu. Jadi untuk Kakak Dedek begitu ya, jangan coba-coba kamu subscribe tanpa main durasi, itu percuma kan, nanti hilang lagi, jadi itu termasuknya ke spam. Jadi cari yang aman aja ya. Kalau misalkan kalian masih maksudnya tidak percaya, itu salah satu bukti nyatanya itu seperti Byungnya Iqbal itu, dia sukses dengan cara Uceng itu, cuman kemarin itu kurang beberapa itu, jadi dibantu oleh tim Ayah SBN dan Mbak Emi ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa cara yang Uceng tempuh itu emang emang benar adanya gitu loh. Ya, alhamdulillah. Bisa membantu. Jadi itu salah satunya itu Byungnya Iqbal, itu Udin, Mas Agus Spinner juga sempat juga ya, dibantu sama Uceng juga. Itu kan ini juga maksudnya itu udah nyata itu tuh berhasil gitu loh caranya Uceng itu. Jadi jangan ada yang ragu-ragu gitu, capek atau begini begitu, itu udah ada ininya di koplak itu, beberapa orang itu yang berhasil, yang sukses. Oke, siapa lagi sekarang dari itu Sri Kandinya? Sri Kandi koplak ini mana Sri Kandi? Maaf, kalau bisa ini saya akan menambahkan lagi yang mengenai subscriber ya. Iya. Yang mengenai subscriber, saya kan sering sekali membantu teman-teman bukan dari koplak aja, bukan dari koplak tetapi orang dari luar itu yang saya bantu. Itu saya mencoba beberapa cara. Saya hajar langsung. Saat itu saya hajar, dia butuh berapa subscriber? 30 subscriber. Saya hajar 30 subscriber dengan akun berbeda tentunya. Tetapi memang dalam waktu 2 jam terpenuhi. 30 subscriber itu terpenuhi. Cuma besoknya itu hilang lagi. Itu kenapa saya waktu Byungnya Iqbal, saya katakan saya bantu sekian subscriber. Cuma yang sabar. Waktu itu saya juga minta tolong sama dari grup amanah. Saya memang bukan anggota grup amanah. Itu grupnya si Emi. Itu Emi berpesan jangan
ada yang masuk. Ternyata sempat ada yang masuk itu, sempat ada yang masuk. Kita tahu ada yang masuk gitu. Akhirnya saya stop itu. Itu saya stop. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan masuk. Akhirnya si Emi saya bilang udah nggak usah kamu lanjut. Nah, aku juga udah tak stop. Jadi cara nge-sub yang baik, mohon maaf ya, usahakan kita menggunakan ya kalau untuk laptop 3 browser kita mampu. Kalau saya kebetulan laptop jadul jadi nggak kuat untuk RAM-nya. Itu 3 browser saya nyalakan semua dengan 3 akun berbeda. Saya tonton, saya shop. Langsung saya ganti setelah udah saya nge-shop dengan tontonan durasi yang aman, saya berpindah ke channel orang lain. Setelah nonton channel orang lain itu semua akun itu udah saya selesai. Nunggu 3 jam baru saya naik lagi dengan akun yang berbeda lagi. Itu seperti itu. Ya alhamdulillah nempel semua. Akun-akunnya nempel semua dan gak ada yang hilang. Seperti viewnya Iqbal itu waktu pertama saya kasih ada sekitar 23 akun ya subscriber. Alhamdulillah nempel. Mbak Adista juga mohon maaf ya Mbak Adista, Ratu Tuyul ini luar biasa juga dalam membantu. Sangat membantu dalam membantu juga ya. Cuma yang saya kritik adalah ya baru durasi 1 menit udah komentar, aduh ini hilang jam tayangnya, sia-sia Mbak Adista nonton sampai selesai, sia-sia. Dulu dia belum tahu ya, dulu dia belum tahu, masih ngejar skin kita. Iya, tapi ya seperti itu masukan dari saya, tambahan dari saya mungkin dari senior yang bersembunyi di akun baru. Mungkin mau ada tambahan, kita kan nggak perlu. Ya gini ya, Sven. Ini ya, sekalian itu untuk cara menanggapi, biasanya kan ada sub atau komen yang baru masuk. Lah itu cara menanggapinya untuk dikasih jangka berapa jam itu tolong juga disampaikan. Karena apa? Setiap kita di sub orang langsung kita tanggapi itu kan biasanya juga hilang juga subnya ya. Mohon itu ditambahin itu ya. Betul. Betul sekali. Kasih jangka. Itu usahakan kalau kita ada yang komentar itu kita nggak usah tanggapi dulu lah. Walaupun kita dengan like dan kasih hati, tetapi itu juga cara seperti itu saya sendiri herannya karena apa? Long si Ausel 21, Emi Ausel itu langsung ditanggapi dengan like dan komentar, itu nggak masalah, sebetulnya nggak masalah, tetap masuk. Mengenai subscriber hilang ya mungkin karena kita membalasnya itu 1 hari, kemudian 1 kali 24 jam, ya pemula-pemula yang nggak sabar. Kalau di grup Global Creators itu sampai 2 hari, 2 kali 24 jam mereka baru membalas. Seperti saya pun begitu, saya paling cepat 1 kali 24 jam saya membalas. Itu Bang Agus Mdaya Mancing, silakan dilanjut. Ya, monggo itu bagi saya kan cuma menambahkan tadi biar didengar yang para pemula juga ya. Itu mohon dipahami, itu penting banget. Jadi kalian itu kalau ingin membalas itu tunggu 24 jam atau 2 hari. Pokoknya itu yang penting. Biar sub kalian itu enggak hilang juga. Ya, saya mau bertanya. Razi Channel ya. Oh iya. Mbak Bu Guru ya, Bu Guru mau bertanya sama siapa? No, Miss Fitri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam koplak ya. Kalau sama saya itu salam gila, namanya salam gilo gitu. Kalau bahasa Minangnya ya. Jadi gini, saya mau nanya, nggak tahu sama siapa nih, cuman saya kan suka nonton nih channel saya pakai akun lain, tapi pakai wifi yang sama gitu. Nah sekarang tuh saya suka kehilangan sub. Gue pernah ikut SEO yang anggotanya 70 orang dan 70 list itu saya view semua gitu kan.
Nah, saya cuma dapat 3 separohnya gitu kan. Padahal dulu staff saya itu sama kakak Dede itu cuma beda 30-an. Kakak Dede sekarang udah jauh ya. Apa gara-gara saya menonton di wifi yang sama gitu. Terus saya juga mengupload yang sama. Apa itu ada ngaruh nggak? Kadang saya pakai browser Chrome misalnya kan saya buka 3 akun tuyul. Terus di Firefox saya buka 3 akun tuyul juga gitu, Pak. Ngaruh gitu. Siapa yang jawab? Iya. Untuk yang Akun menjawab ini yang utama jangan pakai browser yang sama, Mbak. kalau wifi yang sama gimana Mas gitu kan? Wifi-nya gitu Mas, wifi-nya. Saya pakai wifi yang sama. Saya pakai wifi yang sama juga, banyak juga yang pakai wifi yang sama. Asal pada saat menonton sendiri jangan pakai browser yang dipakai dengan akun utama, nggak apa-apa. Oh ya, ada akun saya memang di sana di Chrome itu akun saya. Berarti bahaya kalau ada itu akun utama itu terdeteksi itu. Ya percuma aman itu ya. akun tuyulnya ngetik juga Aduh, hilang itu nih. Iya, misalnya Mbak Rarazi akun utamanya pakai Chrome. Iya. Nanti kalau mau nonton sendiri akun tuyulnya jangan pakai Chrome. Oh. Bisa yang lain, ada banyak sekali kan Firefox itu. juga ya, Firefox sama Firefox Microsoft Bing juga, bisa ya? ada Brave juga, iya macam-macam. Ada Edge juga. Silakan yang lain tuh banyak banget yang saya sempat ngecek. Ternyata udah banyak banget browser baru yang lumayan bagus yang direkomendasi gitu. Itu aja sih dulu nggak apa-apa. Microsoft Bing gimana tuh Bang? Microsoft Bing juga ada itu browser apa gimana? Saya juga kurang tahu ya. Agak gaptek juga. Actually I'm an English teacher, tapi agak gaptek juga. Gimana Mbak? Kalau Microsoft Bing gimana itu browser apa gimana itu? Iya, Microsoft itu dari browser ya? Dari Microsoft. Kalau Microsoft itu kan begitu di laptop atau di PC itu kan ada lambangnya kan Internet Explorer kan. Pada saat kita mau pakai Microsoft itu sebagai bukan Mas, gimana? Microsoft Bing bener Microsoft Bing gitu loh tulisannya. Itu browser apa gimana? Kebetulan saya punya murid privat. Jadi dia suka pakai laptop saya kalau nungguin dijemput mamanya, Miss pinjam laptop Miss gitu kan. Jadi kebetulan di downloadnya itu Microsoft Bing, saya juga nggak tahu itu apa, tapi di sana kita bisa melihat YouTube juga, nyari di Google juga ada gitu. Jadi pakai Microsoft Bing, saya juga baru tahu. Iya, kalau Microsoft itu search engine-nya namanya Bing. Oh iya. Kalau Google kan search engine-nya namanya itu Chrome gitu kan, Google gitu. Kalau Microsoft itu ya namanya itu Bing, ya nggak apa-apa gitu. Mau nonton YouTube dari situ juga nggak apa-apa. Asal kan itu kan bukan dari akun utama kan. Ya akun utama saya di Chrome, berarti aman ya Mas ya? Aman pakai ya. Microsoft Bing sama Firefox ya? Iya, nggak apa-apa. Mau install nambah browser baru pun nggak apa-apa, silakan. Oke. Aku mau nambahin soal tuyul nih. Oke. Itu bukan nanggapin ya, tapi nambahin statementnya Kang Agus sama Mbak Dista. Yang pertama benar itu, ajak ke link tuh, touring ya, ajak tuh touring tuh ke tuyulnya supaya supaya dikenal banyak orang. Terus sekolahin tuh, administrasiin tuh tuyulnya supaya bisa digunain. Baru banget. Itu Gini gimana aja teman-teman. Aku mah cuman ngasih tips saja. Yang pertama bikin kontennya jangan dibikin beban, bikin aja itu hiburan. Dan yang aku jotun itu aku bikin pas aku positif. Pas positif aku bingung nggak bisa ngonten, aku bikin konten aja. Gitu. Yang ketiga channel kalian tetap istilahnya kayak Kang Agus ya. Kontennya Kang Agus itu terus konsisten. Yang terpenting itu konsisten, karena kalau kita konsisten, YouTube itu ngedeteksi kalau akun kita itu, channel kita itu aktif. Channel kita itu bukan channel pasif. Nanti ada penilaian juga kan. YouTube itu ngasih kesempatan ke kita, ke semua konten kreator, akan ada video kita yang akan masuk ke kolom exploring. Gitu. Karena pasar kita sebenarnya bukan ke konten kreator juga intinya mah, tapi kalau buat yang baru saling inilah berbagi ilmu gitu, kayak gini gitu, cari ilmunya. Tapi pada intinya mah tetap kita harus punya tujuan
kita itu jual produk kita itu ya benar-benar ke pembeli, bukan ke konten kreator juga. Mas Agus, aku ada pertanyaan lagi nih. Siapa nih? Oh ya. Kakan Dedek. Iya. Karena aku baru ya, jadi kan banyak pertanyaan yang inilah. Nggak apa-apa. Kalau gini, ada yang bilang kalau Facebook kita kan itu ya, Facebook utama misalkan itu buat yang satu email lah, email kakandedek@gmail.com misalkan, itu Facebooknya juga sama itu. Terus buat ngirim link, terus link Facebook kita setiap saat itu katanya nggak bagus. Itu benar apa enggak itu? Link maksudnya naruh link kita, YouTube di Facebook gitu? Iya. Oh nggak Itu selalu apa-apa. pakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Ada yang Gini. bilang nanti jelek apa gimana gitu. Nah, Kalau untuk enggak. sub itu bisa nih. kurang bagus kalau untuk sub. Saya Dan pernah tips gini, nih. jadi saya ada pengalaman di Facebook itu kan ada grup snooker internasional, kan snooker stars. Jadi ini snooker stars kan yang mainin banyak gitu loh. Saya waktu itu pertama kali iseng masuk grup itu, terus share snooker stars yang trick shot level berapa gitu kan. Cepet banget itu meledak gitu loh. Jadi kalau misalnya udah masuk Facebook, kira-kira ada konten yang berhubungan dengan satu grup, masuk aja misalnya kontennya misalnya Mas Kakak Dede ada yang tentang gitar akustik, masuk aja, cari aja di grup Facebook tentang gitar akustik. Nanti share di situ yang berhubungan dengan konten. Saya juga begitu, saya share di SnowRunner, Snooker Stars di Facebook, ya grupnya SnowRunner, grupnya itu cepat kalau mau modal. Cuma saya sekarang memang lagi off, share ke Facebook dulu kalau untuk yang video saya, karena ribet. Nah itu karena nanti banyak pertanyaan yang saya tuh kadang-kadang malas ngeladeninya gitu loh. Kadang-kadang ada yang nantang main snooker lah gitu kan. Nah dulu saya pernah gini, kalau kalian habis posting itu kan di sama si YouTube kan dikasih link kan mau share kemana. Dulu saya snooker, saya share ke apa sih itu sosmednya Amerika, saya lupa namanya, Reddit. Jadi itu kan ada Reddit, cuma sama pemerintah kita internet ke Reddit itu nggak bisa. Jadi saya sempat nyalain VPN hanya untuk ngerubah supaya saya bisa masuk Reddit. Jadi begitu saya masuk Reddit, saya cari grup Snooker Star, udah gitu saya nyapa bla 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 gitu, terus saya share Snooker Star saya yang level yang bersangkutan. Udah gitu saya keluar, saya matiin lagi VPN-nya, udah, terus saya lihat di situ meledak juga. Kalau mau juga kayak gitu loh. Kalau misalnya ada yang konten yang berhubungan dengan yang sesuai dengan grup itu gitu, nggak apa-apa gitu. Ini buat ngakalin doang. Nggak apa-apa, Mas. Jadi satu contoh itu Alif Bata, ya kan? Dia bikin YouTube tuh. Dia tuh salah satu konten kreator yang nggak pernah minta subscribe. Dia cuman dulunya dia nge-share cuman di YouTube, di Facebook satu-satunya. Karena dia dulu kan kerja di Cikarang, di Bekasi. Aku sempat ketemu dulu tuh. Sempat ngobrol. Dia itu pertama cuman nge-share di Facebook. Karena di Facebook dia banyak yang suka, beralih banyak yang nyari ke YouTube. Gitu loh. Awalnya. Musik kan, Gak Alif Bata apa-apa. itu aliran musik kan? Iya. Kayak musik Iwan Fals kan? Wah, itu akustik kayak kan? aku itu. Finger. Dewanya tapi. Aku sampahnya. Itu kan sama kontennya. Sama kalau Kakak Dedek. Kontennya sama. Keren. Alif Bata. Bikin judulnya. Kakak Dedek itu udah sering di musik itu, aku yang sering request ya kalau nggak salah ya. Iya. Aku itu nyuruh dia, yang nyuruh dia, yang nyuruh dia itu aku, request dong Iwan Fals. Ini nanti Mbak belajar dulu katanya. Tapi dia bisa. Coba deh gini Kakak Dede. Kakak Dede kalau saya boleh kasih masukan, kayaknya saya belum ketemu deh channelnya Kakak Dede tuh arahnya mau kemana gitu loh. Kadang berenang, mungkin lama-lama gitu. Warnanya ya. Mungkin ke musik akhir-akhirnya. Karena waktu awal-awal kan masih cari jati diri lah ya, kita itu apa sih YouTube itu apa gitu. Cari jati diri lah. Ini sekarang udah mulai mengarah kayaknya yang ini ke musik kayaknya. Iya. Udah enak di situ. Apalagi yang bebas CR itu bisa di download, itu bagus. Saya udah pakai tuh punyanya Kakak Dedek.
Apa Sering-sering deh kolaborasi. thumbnail sama itu bisa kena hak cipta nggak itu? Oh enggak. Thumbnailnya juga ngaruh katanya. Saya Nanti kalau thumbnail sama Arif itu. Kalau nanti thumbnailnya itu bermasalah di kemudian hari, diganti aja. Atau ketika monetisasi, mau pengajuan, thumbnailnya balikin standar aja semua, biar lebih aman gitu kan. Kalau memang cemas. Gitu ya. Iya, buat semua atas waktunya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Siap. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya kita hamdalah dulu ya. Soalnya Monggo Kang Yana, ayo Kang Yana. sore. Oke, tutup. Oh, saya Yana dulu. kan ada protokol tadi. Ya mungkin gini teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Untuk mengakhiri acara ngejum malam ini ya, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Yeah.